kontribusi saya itu ngasih makan orang yang saya tunggangi. Aduh, saya bilang, itu wajib kalau kamu nggak kasih makan, nggak bayar. Kamu. Berarti sebulan kamu kudu punya 300 juta buat nunggangin orang cewek Alexis. Makanya saya bilang, ini tadi ada yang nggak terima, saya bilang, jangan-jangan Romo Beni pedofil, ini rupanya ada yang nggak terima ini tadi. Cuma Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? gaspol, gubrak, oh lala bebe. Segala macam. Orang Kristen yang ngomong ya. Sekarang saya tanya, kontribusimu sama Indonesia apa? Kan pertanyaan begitu kan. Kontribusimu terhadap Indonesia apa? Nah itu kan pertanyaan ya kan. Pertanyaannya nggak pernah bisa dijawab. Kontribusimu. Orang-orang yang menuduh kita ini, kontribusimu apa? Termasuk si Lukas Hartono. Ternyata kontribusinya adalah ngasih makan orang yang dia tunggangin. Aduh, repot juga. Si Lukas Hartono kemarin kan, kontribusi saya itu ngasih makan orang yang saya tunggangi. Aduh, saya bilang, itu wajib kalau kamu nggak kasih makan, nggak bayar, kamu bisa digeruduk orang sekampung. Kamu. Orang kamu ke Alexis saja kudu bayar sehari 3 juta, short time, long time 6 juta, dibawa pulang 10 juta semalam. Berarti sebulan kamu kudu punya 300 juta buat nunggangin orang cewek Alexis. Nah, kamu di rumah kan ngasih makan baru 5 juta perak saja kamu sudah bangga. Itu kamu nunggangin tiap hari cuma bayar 5 juta, kan kurang ajar kalau si Lukas Hartono itu kan, nunggangin tiap hari cuma bayar 5 juta. Kamu main nunggangin cewek Alexis 300 juta kalau kamu mau dibawa pulang. Kalau mau tiap hari 3 juta kali 30, 90 juta. Kamu kudu bayar. Kurang ajar di Lukas Hartono ini. Maunya gratisan. Oh, kalau kita nih bicara di sini dengan cara sarkastik, ironik ya, satir. Supaya ingat. Ya, seperti para nabi kan kalau bicara dalam sarkastik, satir, dan ironik kan. Itu begitu caranya. Ya kan? Makanya saya bilang, ini tadi ada yang nggak terima, saya bilang, jangan-jangan Romo Beni pedofil, ini rupanya ada yang nggak terima ini tadi. Cuma ini Pak Tambah, ini ada yang bagus nih. Sampai kapan kecabulan demi kecabulan berlangsung terus di Indonesia? Sampai kapan? Sampai agama itu nggak ada di Indonesia. Sampai agama jangan menjadi yang utama di Indonesia. Mengapa? Karena gara-gara agama, kecabulan dan pemerkosaan itu jadi merajalela. Kenapa orang jadi munafik? Tititnya gatel, tapi dia malu, nggak berani. Nah, kalau di Eropa, saya nggak cerita di Amerika, saya belum pernah ke Amerika, soalnya ini biar Pak Tambah dan Pak Robert yang cerita. Kalau di Eropa, ya kita nggak perlu takut diperkosa. Kecuali sama imigran Arab ini, kurang ajar ya, dia tuh memang gatel itu tititnya. Karena munafik, dia boleh perkosa orang kafir, kurang ajar nih bangsat ini. Tetapi kalau sama orang-orang Eropa, ya, yang pelaku pemerkosaan, biasanya dia punya gejala kejiwaan. Itu presentasinya kecil sekali. Rata-rata karena mereka boleh berhubungan seks dengan siapa yang mereka mau, asal mau sama mau. Kalau di Indonesia nggak bisa, munafik mereka, akhirnya diperkosa karena mereka diam-diam. Yang namanya diam-diam itu lebih bahaya daripada yang dibuka. Makanya balik lagi kita, kalau ada diaken menyimpan rahasia, itu bahaya, nggak boleh. Diakennya Damaris nggak boleh menyimpan rahasia karena itu bahaya. Dibuka, salah nggak apa-apa, dibuka, itu malah nggak apa-apa. Kalau ada salah di diam-diam, wah itu biasanya kriminal. Tapi kalau salah dibuka, kita selalu ada toleransi di situ, ada kompromi. Tapi kalau salah ditutupin, nggak ada kompromi karena kita nggak tahu apa yang kamu tutupi. Sama dosa juga begitu, dosa yang kamu buka, ya justru akan membuat perubahan yang lebih baik. Kenyataannya ada salah, kita terima ada salah. Kalau ada yang ditutupi, berarti tidak ada peluang untuk diperbaiki. Di Eropa, free sex boleh, tetapi kalau sudah menikah nggak boleh. Nah, kalau sudah menikah, ada sampai kamu selingkuh, wah istrimu nuntut, kere kamu. Habis, ya. Habis, saya itu loh habis kere bangkrut gara-gara istrinya nuntut dia. Pusing lah dia. Kere bangkrut.
nggak punya apa-apa di hari tuanya, padahal ini orang kaya mudanya itu mungkin dia kaya cita ya. Akhirnya tiap hari uangnya dia, gajinya cuma buat membiayai istrinya sama anak-anaknya. Ada satu di Eropa, ya seorang wanita, dia digebukin sama suaminya, ya. Pertama dia nurut karena dia takut. Setelah lama-lama ya, setelah 10 tahun ya, akhirnya diusir perempuan Indonesia ini, diusir nggak ada yang nolongin. Akhirnya ada yang ngasih tahu dia ngajarin. Dituntut suaminya. Kere suaminya langsung susah. Dia kaya, perempuan ini kaya. Hidup sendiri ya, nggak nanggung anaknya, dia hidup sendiri. Kasih apartemen bagus, kasih uang bagus. Sekarang dia kerjanya cuma buat apa? Ngisi waktu luang doang. Kurang asal dalam arti saya ingin kerja. Duitnya sudah tiap bulan dia udah terima minimum di tangan itu minimum sudah ada duit gratisan tanpa pajak. Kerja dia cuma buat iseng doang. Asem tempat saya. Kerja cuma buat iseng doang. Enak sekali, beruntung sekali. Nah, itu tadi ya. Karena kalau kesalahan itu dibuka di sini. Nah, tadi Pak HW bilang kalau ada pelanggaran itu dibuka. Jangan ditutupin, nggak apa-apa. Semua itu ada reason, ya. Semua itu ada reason dan ada cara untuk solusinya. Tapi kalau ditutup, nggak ada. Makanya sampai kapan kecabulan demi kecabulan di Indonesia? Sampai agama itu ditiadakan. Karena agama itu membuat kita jadi munafik, jadi nutup-nutupin. Dibuka saja. Agama itu homoseksual. Akhirnya homoseksualnya diam-diaman. Wah, akhirnya kemudian pelacuran juga diam-diaman. Nggak terkontrol. Kalau di Eropa, di Belanda misalnya ada red light, itu diisolasi dan ada dokter khusus di situ. Di Indonesia, karena ditutup-tutupin, wah ya nggak karu-karuan penyakit kelaminnya. Tiba-tiba ibu baik-baik bisa kena HIV, kasihan kan? Coba bayangin. Nggak apa ibu baik-baik, nggak tahu dari mana, suaminya juga bingung. Nggak taunya suaminya selingkuh sama teman kantornya perempuan. Teman perempuannya dapat punya suaminya suka jajan di Doli. Repot, saudara. Karena ditutup-tutupin itu. Tapi kalau itu dibuka, maka terkendali penyakit kelamin itu. Kecabulan juga sama. Karena ada kemunafikan, makanya banyak percabulan. Tapi kalau dibuka, ya, kalau kamu mau sebelum menikah, ya kamu jangan menikah supaya kamu bisa free sex. Kalau kamu udah menikah, ya jangan. Kan begitu kan, pilihan, dikasih pilihan. Kalau nggak dikasih pilihan, tapi dikekang, wah itu jahat. Makanya sampai kapan kecabulan, sampai agama itu ditiadakan. Karena Tuhan itu sesuatu yang privat, ya, bukan kolektif. Nggak bisa. Ya, Tuhan itu sesuatu yang privat. Nggak bisa kita paksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Makanya kekristenan itu bukan satu dakwah yang menjadikan orang jadi Kristen. Enggak. Kita mengenalkan Yesus, ya. Setelah itu, mau dia jadi Kristen apa enggak, itu urusannya Roh Kudus. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.